banyak yang harus kami lalui, rintangan dan cobaan kami lewati. Yesus, berjalanlah di depanku. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Pendekatan demi pendekatan untuk mengangkat, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. dengan hikmat yang Tuhan kasih, yayasan ini berumur 1 tahun, ya, berumur 1 tahun. Dengan adanya yayasan ini, kami sudah mulai maraton untuk melakukan pekerjaan. Salah satunya adalah kegiatan pertama adalah TK. TK ini kami telah bangun sekemampuan kami dengan berkat Tuhan. Setelah saya koordinasi dengan badan pengurus
jemaat di tempat ini. Ini ada berkat, jadi saya ingin mempersembahkan sebagai perpuluhan dari yayasan kepada gereja. Badan pengurus jemaat menerima dengan terbuka. Hingga saya bilang, oke sudah, dari yayasan ini kami akan membangun pelan-pelan sehingga dua gedung yang sederhana ini kami telah bangun dalam kurang lebih 3 bulan kan. Masa-masa corona juga kami bangun itu. Ya. Puji Tuhan, gedung sudah terbangun dan hari ini kita sama-sama menyaksikan acara pemotongan kita gedung baru. Sekaligus kami telah membuka satu catatan di situ, yaitu ada surat izin resmi dari Dinas PDP. Terima kasih kepada Bapak, mohon maaf Bapak Adi ya. Bapak Adi telah membantu kami. Ya, Bapak Yohanes tadi ya telah membantu kami, memudahkan. Semoga izin itu secepatnya supaya target dan jadwal kami peresmian ini sehingga hari ini bisa terwujud dan bisa sama-sama kita menyaksikan. Puji Tuhan. Saya ingin mau laporkan kepada dinas bahwa angkatan pertama murid TK yang telah terdaftar sejumlah 12 ya, 12 murid. 12 murid. Dan kami berkeyakinan besar bahwa tahun berikut, tahun ajaran berikut akan lebih bertambah lagi. Ya, akan lebih bertambah siswa muridnya, bahkan juga akan lebih bertambah lagi dia punya pendukung mutunya. Ya, pendukung mutu berbagai alat-alat permainan kami sudah pesan. Ya, puji Tuhan, ini masih tanggungan yayasan. Kami akan berusaha. Bapak Ibu umat Tuhan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sebagai pendiri yayasan ini sampaikan kepada badan pengurus jemaat, fasilitas yang ada, gedung yang ada ini dijaga, ya, dijaga, ya. Jangan kotori, dijaga. Kerjasama itu penting, ya, sehingga gedung ini masih bisa pakai berapa tahun, ya, supaya bila perlu anak-anak ya nanti tamat itu pulang itu kembali. Dulu saat sekolah pertama itu di sini. Itu satu kesaksian itu luar biasa kalau dia kembali dengan orang yang profesional. Ya. Jadi gedung ini tetap jaga. Bapak Ibu umat Tuhan yang berbahagia, beberapa kegiatan yayasan yang nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah tetap. Selain Bapak pun kami akan datang kepada Bapak untuk memfasilitasi kalau ada kegiatan yayasan yang lebih atas lagi. Karena saya sebagai pendiri yayasan berkeyakinan yayasan ini akan berdiri setia beberapa tahun ke depan. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ini dia. Bapak fasilitasi kami lagi untuk ketemu kepala dinas untuk memudahkan proses-proses lebih lanjut lagi. Ya, mungkin pada kesempatan ini itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Dan sebelum mengakhiri sambutan saya ucapkan terima kasih juga kepada beberapa tukang yang bisa dalam waktu yang paling singkat 2 bulan bisa menyelesaikan gedung 2 ruang sebelah ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati para tukang yang kerja. Bahkan juga pada pemuda-pemuda yang bisa membantu menyelesaikan ini. Saya tidak akan membalas kepada Bapak Ibu sekalian yang membantu saat pengerjaan ini, tapi Tuhan akan membalas dalam hidup dan kehidupannya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kesan-pesan yang berikutnya. Salam. Selamat siang. Kita pakai waktu. Tadi jam 12 ke bawah kita menikmati kebutuhan dan makanan rohani. Sore hari kita memenuhi kebutuhan jasmani. Demi anak kita buat gereja ini. Yang terhormat Ketua Yayasan, yang terhormat Ketua Kelas Kabupaten Nabire, Sekretaris beserta masyarakat dan tokoh yang ada yang tadi dilantik. Saya hormati juga jiwa besar membangun gereja ini. Firman Tuhan menjadikan
hari ini ada yang dilantik sudah dibayar oleh firman Tuhan. Ya. Lalu nama saya Dominikus Adi, STH. Saya sekolah di Maribu, sekolah GKI. Saya cerita singkat saat itu saya alami penderitaan, tapi Tuhan berkat itu mereka bilang kok Katolik jadi tidak usah masuk gereja sekolah. 4 tahun. Kepala seksi 2 tahun. Kepala SKB 2 tahun. Nah, waktu kepala SKB itu saya tata TK Kabupaten Nabire. Setelah itu saya berdoa juga. Orang-orang dikasih saya kepala bidang sudah. Saya bekerja. Tuhan dia kasih. Setelah 6 bulan saya ke Jakarta, minta dana operasional khusus Papua dan Papua Barat. Di Kementerian Dana Khusus Kabupaten Nabire, TK PAUD mereka kasih dana 2.400.000.000. Saya pun berdoa. Tadinya SD, SMP, SMA mereka terima dana bos, tapi TK tidak bisa. Kenapa? Tuhan kasih saya juga, saya usahakan di sana. TK yang ada ini sudah 3 tahun mereka menjalan, menikmati dana itu. Dan Tuhan dia bilang TK ini juga bisa terima tahun depan, tepuk tangan. Kenapa tidak bisa? Karena apa? Kalau kita manusia sendirian kerja ini keluarga ini, tapi ini tak boleh dia kerja, kami usulkan tetap dia ada dana bantuan di sini juga. Tepuk tangan. Tak kaget Bapak Ketua Yayasan ketemu dengan saya minggu lalu di kantor dengan proposal yang sedemikian rupa. Itu adalah sesuatu rada cukni material yang dia buat. Saya dengan resmi keluarkan izin operasional. Saya minta operasional TK ini tolong bacakan izin operasional itu. Itu supaya resmi. Izinkan kami untuk membaca satu pintu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Nabire nomor 503/08/2020 tentang penetapan izin operasional TK PAUD Kristen Tunas Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Nabire menimbang 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan lambang TK atau PAUD Kristen Tunas Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire. B. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan secara struktur, baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, maka perlu ditetapkan dengan izin operasional lembaga TK atau PAUD Kristen Tunas Harapan, yaitu lembaga TK atau PAUD Kristen Tunas Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 33839. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang pendidikan para sekolah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang pendidikan dasar. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah memperhatikan permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. B. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat sekolah di TK atau PAUD Kristen Tunasarapan Distrik Nabire karena belum terpenuhinya jumlah TK atau PAUD yang tersedia. Memutuskan menetapkan. Pertama, menetapkan izin operasional pembukaan lembaga TK atau PAUD Kristen Tunasarapan Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Kedua, apabila dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan penerima murid baru setiap tahun ajaran. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Nabire pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tertanda. Aturan undang-undang pusat dia keluarkan mulai TK ini yang pertama dia memiliki. Tepuk tangan. Itu luar biasa. Dari 129 TK ke bawah itu izin operasional yang bangun saya yang tanda tangan. Tapi ini resmi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan dia memberikan titipan akan anak itu. Kita melihat dan hari ini adalah cerah luar biasa. Anak kita ini dia bisa jadi bupati juga. Itu yang kita sudah memahami. Kita hari ini tidak sembarang, resmi. Ya, firman Tuhan sudah dilantik berkat luar biasa Bapak Gratis. Luar biasa. Saya sebagai pemerintah Dinas PLNP yang saya akan sampaikan ini adalah luar biasa juga. Ya, seperti itu. Saya sampaikan aturan yang kita menjalankan sekolah ini. Pertama, Ibu terima anak-anak itu dengan baik TK-nya, supaya lihat dia punya akte kartu keluarganya. Dia harus tata, jangan ambil sembarang. Karena ibu besok terima anak itu, kita akan kirim dapodik, dia datang uang. Ya, lalu ya zaman bapak-bapak ini masuk keluar masuk tidak perlu sibuk, tapi sudah kalau senang ujian itu juga ke sana, tapi sekarang anak-anak ini dia atur dengan dapodik. Ya, diatur dengan dapodik. Jadi dapodik itu saya pesan operator. Hari ini operator juga kerjasama dengan gereja sekolah baik. Apapun yang pekerjaan kita di sini, jangan ingat uang. Ada banyak yang ingat uang lebih dulu bisa jadi miskin. Kalau kerja dengan bantu orang lebih dulu bisa jadi kaya. Seperti itu. Kalau kita cari uang dulu ya, sekarang itu yang pertama. Lalu yang kedua, kepala sekolah dengan gereja mereka dulu terlambat karena dana insentif dan operasional, tetapi nanti tahun depan kita akan coba dulu. Saya sampaikan operator dia akan lelang ke sana. Apa mungkin Bapak Ibu mereka apa anak itu sudah masuk pada sistem dapodiknya. Kalau dia masuk, tadinya berapa anak itu, besok lagi tambah, ya kita dapat 2 juta, 3 juta lumayan. Tepuk tangan. Tahun ini 92 TK yang terima dana BOP pusat.
dan saya kondisikan. Tahun depan TK-nya bisa. Nah, kemarin saja TK itu, Papi Gome datang, macam Bapak Ketua Yayasan datang itu. Papi Gome dia datang berbagai mega, sudah kau jalan dulu. Saya kasih kepala sekolah Warsawi dan Arifa itu. Sampai hari itu kemarin mereka terima dana 3 juta. Ya. Ini pekerjaan Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Tuhan memberikan buat karunia buat kita kerja. Ibu adalah dia dapur. Bapak adalah kerja. Kelasis adalah melayani semua. Pendeta melayani. Kita yang tugas di kantor melayani. Jangan kita sia-siakan. Ya, jadi sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalian punya kehebatan, persatuan. Besok lagi kadang di sana kasih masuk orang mabuk dengan aibong atau perempuan yang tidak punya kamu hancur. Ingat, jaga supaya kita manusia baik. Kita minta kepada Tuhan 5 menit dia jawab. Kalau kita tidak baik yang minta 1 tahun dia bisa jawab. Itu jadi kehebatan Bapak Ketua Yayasan ini. Dia punya sekolah sudah bagus. Bapak dengan hati bekerja. Lihat anak-anak sekolah, guru. Itu. Lalu yang berikut ibu guru TK, kepala sekolah. Ibu punya guru bantu berapa? 2 ya. Jadi 3 itu sudah cukup. Ibu sudah pegawai? Sudah berni. Luar biasa. Besok ambil nota tugas. Ya. Itu. Besok bawa Ibu Mariska ke sana supaya saya clear ke pusat terdaftar bahwa terima dana nih. Kenapa tidak bisa TK lain diterima kok? Di sini tidak bisa. Hanya dia punya tupoksi kerja itu jaga baik dari jemaat sampai kelas sinode. Ya, jemaat semua kita umat bekerja baik dan kita tata kita punya anak-anak itu karena Tuhan memberikan anak itu adalah titipan buat kita. Kalau kita tidak bisa modalkan dia punya TK itu masuk berarti dia tidak bisa berhasil dan kita rugi. Tuhan marah. Ya, itu. Jadi anak kita ini dia sudah tahu huruf A dengan B berarti dia masuk sekolah itu. Orang tanya, guru SD dia tanya, ini dari TK mana? Dia tidak tahu menulis dan membaca. Padahal dia ada sertifikatnya. Ini tugas guru yang dia kerja. Ya. Tugas ketua yayasan kontrol guru siapa yang ini. Tapi pengalaman hidup saya ada 3 yayasan, JPPGI, JPPK dengan JPK ini. Kimi adalah dia memperkuat hidup dengan agama, dengan firman Tuhan. Saya tahu mereka tidak punya modal. Dari 3 yayasan ini. Jadi kita bilang kita punya yayasan ini bagaimana? Sampai JPPK sinode pertama dihancur. JPPK dia sudah bisa. JPK dia sudah bisa. Malah bekerja keras sampai ketua yayasan mereka buka itu. Itu modal anak itu harus lihat baik. Besok dia jadi apa tadi saya katakan? Ya, bupati. Bisa. Bapak ini Bapak Ketua Yayasan lewat dia akhirnya anak-anak ini nganggur ya PPG tidak lihat sekolah baik sampai sekarang ada modal besok ada dana dan ada gedung hari ini resmi Tuhan berbahagia kita terima. Lalu yang berikut untuk operator ya sekarang itu orang pegawai itu lewat operator bisa kerja yang pun sarjana. Tidak terima pegawai, kalian bisa isi di kantor itu tulis etik bantu-bantu, ada uang.
Adik-adik, nanti pusing. Besok kalau tidak kembali ke asal di sana, di Menokwa, di Pakapania, Dogia, di sana. Itu piara babi. Ya, jadi operator siap kerja. Kalau kesusahan datang ke kantor. Saya ada dan siapa operator dia jaga. Ya, kita bisa bantu. Itu untuk operator. Untuk guru-guru, tak pesan supaya mengajar itu adalah upah di atas. Setelah mengajar jangan minta uang langsung. Tidak ada upah. Itu yayasan dia berpikirkan bahwa ini ada, juga ada, dia bisa ingatkan. Kalau tidak ada ya sudah. Nah, jadi guru-guru harus lihat anak-anak baik-baik. Di sini anak-anak sekolah itu kan ibu guru, kepala sekolah dengan bertiga. Saya pesan supaya pagi itu ibu guru dengan kepala sekolah bertiga kembali pada anak bayi supaya atur anak itu. Sore hari jam pulang kembali pada dewasa dan jamin bapak dengan anaknya di sana. Ya. Layani di sana. Ini jam 12 ini tugas saya ke bawah ini saya dengan anak kecil. Jadi boleh bilang dia kencing berat besok. Ya angkat sama saja. Sebentar kembali lagi. Pelayan bapak itu jangan kembali anak, tapi pelayan bapak dan keluarga itu dengan setia dan kebaikannya adil bawa dengan kedewasaan. Bisa. Saya kasih tugas. Guru kepala sekolah dengan TK saya kasih bagi 2 hari. Karena dia punya aturan dan mekanisme. Pagi hari kembali anak kecil, sore hari kembali orang dewasa. Untuk operator, belajar banyak di warnet supaya jaringan di sana harus tahu. Kalau tidak tahu nanti tidak masuk ini, nanti lewat lagi. TK lain sudah masuk, ini begini. Itu kontrol. Ini yang saya pesan dan sampaikan. Terus yang berikut itu penerimaan siswa baru. Siswa baru yang tahun ini kayaknya kemarin di rapat TK di Nuri Manis kegiatan itu saya sampaikan bahwa TK yang tahun ini tidak akan dapat semua anak siswa baru karena corona dia memungkinkan. Tahun depan jangan bilang ini saya tidak dapat dana karena kita tidak download dan kami tunggu laporan. Entah 5 atau 4 pun bawa ke sana. Dipercepat mungkin kami download supaya tunggu dari sana. Untuk sekolah itu lanjut sekolah saja. Jangan dengar pengumuman dari kementerian ini itu Tuhan dah kerja. Ya, Tuhan dia tahu. Ini yang sampaikan Bapak Ibu kita sama-sama. Ya, yang terakhir itu Bapak Pelasis Ketua Yayasan, mereka buat satu surat komitmen pernyataan bahwa SK Kepala Sekolah TK ini serahkan ke kita dengan dokumen resmi. Bapak proposal kami sudah terima dengan baik dan Bapak sudah terima izin operasional Bapak punya sekolah hari ini terdaftar dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Baik, puji Tuhan. Kisah pesan yang berikut Bapak Ketua Klasis Nabire, kepadanya dipersilakan. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Kita tepuk tangan Ketua Yayasan, puji Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Bapak Kabis PS, puji Tuhan, haleluya. Dan tepuk tangan untuk kita semua, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena semua yang sudah terjadi ini itu kemurahan Tuhan untuk kita, untuk jemaat di tempat ini. Kita puji Tuhan. Ini jemaat sudah lari lewat, jemaat besar lagi. Jemaat Bospe Tunasarapa sudah lari lewat. Jemaat besar sudah ketinggalan. Jadi ini pertahankan terus prestasi ini.
tahun depan lebih hebat lagi. Tuhan buat perkara yang besar. Puji Tuhan, yang kami hormati Bapak pemerintah, wakil pemerintah, ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Pendeta, Gembala, Ketua Panitia, Kepala Sekolah, kaum profesional, hamba Tuhan, puji Tuhan, dan semua jemaat yang berbahagia untuk peristiwa penting hari ini, pelantikan Gembala dan juga peresmian gedung TK. Kita mengucap syukur. Kami dari BPH menyampaikan permohonan maaf terkait pelantikan wakil Gembala. Itu surat masuknya April 2019 tahun lalu untuk pelantikan. Tapi memang kami 2 tahun terakhir ini kami pergumulan karena ada beberapa jemaat yang belum punya gembala. Itu yang kami sedang usahakan penempatan dulu. Jadi untuk tahun lalu di bulan yang ke-6 kami sudah tempatkan guru di sana karena tidak ada gembala yang mau tempatkan di sana. Jadi kami tempatkan guru tua di sana pensiun, tapi masih semangat melayani. Ya, dia bangun gereja, dia gembala semua. Dia sekarang selama pastori lagi di sana. Jadi sudah puji Tuhan. Tahun ini kemarin bulan April kami baru lantik terakhir gembala sidang di Anugerah Pospi Topo. Jadi ini semua sudah ada hamba Tuhan. Nah ini baru kami tempatannya, hamba Tuhan tambah-tambah lagi. Tapi yang belum itu yang kami usahakan. Jadi kami mohon maaf. Tapi pelayanan sudah jalan, kita mengucap syukur. Kemudian untuk kami SK itu tahun ini saja. Tahun depan tuh orang lain punya. Ya, begitu. Jadi kalau tahun depan keputusan konferensi mutasi berarti Bapak Dua pindah ke tempat lain. Gembala-gembala lain datang ke sini. Tapi kalau kembali semua sepakat tidak boleh mutasi. Jemaat atur berarti Bapak Dua tetap tinggal di sini. Itu keputusan konferensi nanti ikut. Bapak-bapak ikut supaya bicara. Masih baru jadi tetap mereka di sini. Iya, sebenarnya begitu. Harus begitu. Pertimbangan pengurus baru itu nanti pengurus baru punya pertimbangan. Jadi kami kemarin, Bapak, hormat. Itu Ebenezer kami tidak kasih pindah. Karena itu STA punya gereja jadi. Atur di situ. Kemudian Yordan Boroki yang pos sedang bangun kami juga kasih tinggal. Ya, begitu. Tapi kalau itu Bapak lanjut. Ya, tidak, itu nanti, itu tidak bicara. Ya, Bapak-bapak kami bilang, baru dia tetap tinggal di sini, tidak boleh pindah, apalagi sedang proyek begini. Kasih topo, itu pendeta yang buka sekolah, pendeta yang bangun gereja, pendeta yang bangun pastor, kau tinggal di situ, lanjutkan dulu. Itu begitu kami yang kemarin ada beberapa pengecualian, jadi Bapak bicara juga betul. Jadi itu nanti besok ke pengurus yang baru, nanti atur, semua atur, pengurus hanya laksanakan, keputusan apa pengurus laksanakan, semua atur, bagaimana cara semua jalan aman, tertib, lancar, begitu. Jadi itu yang kami sampaikan, permohonan maaf karena kemarin kami lambat lantik, bukan kami tidak suka hamba Tuhan, tidak suka jemaat ini, tapi bergumul ya untuk penempatan yang kosong dulu. Selesai kemarin bertempatkan, hari ini ya kita bisa ada di sini untuk lantik walaupun beberapa bulan, tapi sudah laksanakan pelayanan dari tahun yang lalu, mengucap syukur. Nanti ke depan sesuaikan untuk SK yang baru, pengurus yang baru untuk pelayan-pelayanan. Duduk di bawah tenda ya hujan juga kita basah dalam, tapi puji Tuhan sekarang ini, hari ini mungkin kita baru pertama kan sudah berapa minggu di sini? Kedua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu, puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan yang buat segala sesuatu baru, indah pada waktunya. Kita mengucap syukur. Tadi memang pertimbangan pendeta tadi betul. Kita bangun gereja besar, kenapa lagi bangun ini? Ya, tapi tidak apa-apa. Ini saya bilang nanti buka SD. Bapak bilang langsung setia jadi. Ya, Bapak ketua semangat itu nanti menuju ke sana kalau bisa SD dulu. Ya, SMP, SMA langsung. Itu satu kompleks ini sudah jadi satu atap di sini. Itu anak-anak mau lari kemana? Kita puji Tuhan. Lalu bersyukur karena hari ini lewat pembukaan atau peresmian gedung ini ternyata bukan hanya TK tapi ada kursus juga. Nah ini kita puji Tuhan karena pergumulan sinode hari ini karena kita sudah masuk gereja Pasifik. Itu sinode bilang anak-anak siapa yang bisa bahasa Inggris mau kasih ke sana, pelayanan di sana atau sekolah di sana yang bisa bahasa Inggris. Nah ini sudah jemaat Tunasarapan Pospi yang kecil ini sudah tangkap visi besar ke depan. Jadi besok ini nanti anak-anak kita akan lari menuju ke luar negeri. Kita mengucap syukur. Tadi yang sekolah pertama kami berapa orang yang sudah masuk duduk di bangku. Nah, jadi dari pemerintah, dari gereja kami, dari swasta berapa orang kami sudah duduk itu nanti anak-anak besok itu jadi begitu. Jadi pemerintah, jadi pelayan semua ya orang-orang besar nanti duduk ganti di sini. Kami duluan. Anak-anak yang cetak besok di situ nanti mereka akan jadi orang-orang besar, orang hebat. Tadi Bapak bilang bupati. Amin. Haleluya. Apa yang susah? Bagi Tuhan tidak ada yang susah. Ya. Itu yang kami sampaikan. Jadi perjuangan jemaat ini kami dari klasis, dari pihak gereja kami terbatas juga banyak hal. Jadi kami hanya bisa berdoa, minta kemurahan Tuhan untuk berkat terus mengalir,
untuk menyertai pelayanan gereja ke depan dengan semua program, baik itu pendidikan dan program yang lain, dan juga pembangunan gereja yang besar di sebelah. Kami hanya bisa berdoa dan mendukung jemaat dengan doa kami dan doa jemaat sekelas Nabire. Yang lain-lain nanti kita sesuaikan. Ya, tapi semangat, dukungan doa air mata jemaat Tuhan sudah perhitungkan. Tuhan pasti akan memberkati semua. Karena jerih lelah kita tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semua. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucap selamat Bapak Wakil Gembala, selamat melayani bersama dengan Gembala dan seluruh majelis. Ibu Guru Kepala Sekolah TK, selamat melayani. Ketua Yayasan maju terus, puji Tuhan. Luar biasa, tidak salah, semua Tuhan kerjakan, ini indah semua. Kita mengucap syukur. Terima kasih untuk perjuangan Bapak Kabid PNFI atau non formal informal. Ya, PNFI, Kabid PNFI, Dinas Kabupaten Nadi, Dinas Pendidikan. Terima kasih Bapak. Kita berdoa besok Bapak jadi kepala dinas. Ya, supaya lebih bagus lagi. Kemarin Bapak berdoa sendiri toh, waktu masih Kasubit Bapak berdoa mau jadi Kabid. Sekarang kami juga berdoa, besok Bapak jadi kepala dinas. Amin. Nah, lalu Bapak berdoa sendiri Tuhan sudah jawab, besok kita semua berdoa Tuhan jawab. Ya, supaya atur pendidikan di Papua lebih maju lagi di Nabire khususnya. Puji Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan. Kita puji Tuhan. Hari ini saya rasa luar biasa karena tepuk tangan pemain musik dulu. Ini tidak musik profesional ini. Wah, ini saya tadi sebenarnya mau menari melompat, tapi nanti bapak-bapak marah saya. Itu saya mau lompat putar di sini, tapi jangan nanti. Kalau bapak Gembala bikin KKR boleh kita lompat depan. Tapi nanti ini ibadah hari Minggu orang bicara itu Pentakosta kan di sebelah itu. Pada hari ini besar ini. Ya, pemain musik Tuhan berkati kok. Ya, karunia itu, coba talenta itu ada 1-2 adik di sini. Ya, itu tularkan. Ya, supaya latih mereka juga. Ya, bagi pelayanan itu luar biasa. Terima kasih untuk worship leader. Ini sudah melayang di Papua ya, puji Tuhan. Ya, Pak Meki maju terus, karunia itu pakai melayani Tuhan. Kita yang lain pun sama. Mari kita hidup kita yang singkat ini mari kita layani Tuhan, berikan yang terbaik. Karena hari ini kita punya, kemarin orang punya, besok orang punya. Sekarang kita masih ada nih, mari berikan yang terbaik. Karena sementara ini nanti kita bertanggungjawab untuk kekal selama-lamanya. Jadi mari buat yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau ada kata yang salah mohon maaf. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam hidup pribadi, keluarga, tugas pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing. Shalom. Tuhan memberkati dan saya kembalikan. Shalom. Yang terhormat Ketua Klasis Kimi Nabire dan Sekretaris, yang terhormat Kepala Dinas atau Kepala Bidang TK PAUD yang hadir meresmikan gedung TK Kristen Tuna Sarapan Nabire, yang terhormat Ketua Yayasan dan yang terhormat Kepala Sekolah dan guru-guru, yang terhormat Badan Pengurus Jemaat dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Izinkan kami untuk menyampaikan ada beberapa kesan dan pesan. Yang pertama, adalah usia jemaat ini usia yang ke-3 tahun. 3 tahun kalau anak kecil dia bisa dituntun oleh orang tua. Ya, tetapi puji Tuhan, orang tua kami hanya Yesus yang adalah kepala gereja. Menuntun kami sampai pada hari ini. Kami bisa beribadah, kami bisa melakukan semua pelayanan, tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dan moto kami di sini adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi yang harapan kami ke depan, gereja ini harus berbuah banyak, baik itu di gereja maupun di pemerintahan, sehingga untuk mencapai moto kami di sini ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, terutama pendidikan. Setelah kami pertemuan untuk membuka TK ini, kami diundang dan dikumpulkan oleh Ketua Yayasan. Pada saat itu kami atas nama Badan Pengurus Jemaat sangat
eh, bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih karena itu hal yang tidak mungkin bagi manusia, ya, tetapi mungkin bagi Tuhan, sehingga melalui yayasan ini, sekolah ini bisa hadir, sehingga kami percaya harapan kami ke depan anak-anak Tunas Harapan akan menjadi orang-orang besar, seperti yang disampaikan oleh tadi kepala dinas bahwa jadi bupati, ya, kalau Tuhan kehendaki. Terima kasih. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Pak Deki yang sudah membuka TK PAUD ini, sehingga karena kami melihat di sini ada SD, SMP, SMA, tapi dari putaran 1 sampai dengan Waroko ini tidak ada TK, sehingga ini tempat yang pas dan di sini harus ada TK, sehingga TK ini hadir. Dan saya percaya bahwa anak-anak yang ada dari putaran 1 sampai di Waroko ini mereka bisa bandir tahun depan. Kalau tahun ini pertama, jadi sudah kita di jemaat saja, tapi tahun depan saya percaya bahwa anak-anak pasti akan banyak, ya, sehingga kami menyampaikan atas nama Badan Pengurus menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih juga kepada Badan Pengurus Klasis yang sudah mengunjungi kami, kunjungan yang sangat istimewa. Mungkin ini kunjungan yang pertama dan terakhir, ya, bidang TK dan PAUD yang sudah meresmikan sekolah ini, ya, dan tugas Bapak dan pelayanan pasti Tuhan akan diberkati. Kemudian yang terakhir adalah untuk pesan yang kami sampaikan. Yang pertama kepada Klasis, bahwa sekalipun kondisi kami jemaat begini secara kelihatan mungkin ada beberapa bangunan yang kami bikin, jangan sampai Klasis kalau mau berubah status dan lain-lain, tunggu surat dari kami, karena kami banyak kekurangan di sini. Iya, jangan sampai ada tim seperti kelas yang itu kalau jalan, jangan sampai karena seperti ini jadi mereka mungkin mau ganti posisi status jemaat dan lain-lain. Kami belum banyak yang masih kurang. Iya, jadi kami sementara kami belum bisa jadi jemaat. Kami masih tetap pos PI sampai semua yang kami akan lengkapi, baru nanti ada surat yang kami akan masukkan ke Klasis atau untuk diganti status atau jadi jemaat. Itu pesan kepada Klasis. Kemudian kami Badan Pengurus Jemaat pesan kepada guru, kepala sekolah dan guru-guru, anak-anak yang dipercayakan adalah permata-permata Tuhan. Jaga mereka baik-baik, dan semua jerih payah yang Bapak Ibu guru lakukan semua akan dibayar oleh Tuhan. Sekalipun yayasan dan kami pada pengurus jemaat sebagai pengelola sekolah ini, kami tidak akan memberikan upah dan memberikan gaji kepada guru-guru, tetapi Tuhan yang punya pelayanan ini akan dibayar. Oleh sebab itu anak-anak yang dipercayakan, mohon jaga mereka baik-baik, diajar supaya mereka ini menjadi generasi penerus yang akan memimpin bangsa ini dan melanjutkan pelayanan-pelayanan di Tunas Harapan ke depan. Ya, itu yang kami sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah dilantik. Mari kita melayani sama-sama, tingkatkan kesatuan dan persatuan kita selama berapa bulan yang lalu. Tingkatkan itu, dan mari kita sama-sama melayani Tuhan apapun suka dan duka. Ya, memang dalam pelayanan pasti ada, tapi kita percaya bahwa yang percaya ke gereja ini adalah Tuhan, dan kita jalankan pelayanan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Ya, dan seluruh para pengurus jemaat, mari kita dukung bersama-sama semua program yang ada di sini, agar supaya kita jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan, dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Badan Pengurus untuk menyampaikan pesan dan pesan.
Terima kasih, selamat, dan Tuhan Yesus akan memberkati. Shalom. Bersama kiranya Tuhan Yesus yang punya segala-galanya akan memberkati kita, dan saya percaya Dia sudah memberkati. Amin. Amin.